Selamat datang di Suaramu Podcast. Ini tentang bagaimana suara berpadu rasa. Bareng gue Taufik yang akan menemani kamu sebelum terlelap atau menemani kamu yang sedang menjalankan rutinitas. Lama gak berjumpa, lama gak bersuara, terlalu banyak sendirian dalam kesunyian. Akhirnya ada kemauan yang menggerakkan gue untuk kembali dan memasang mic yang sudah setahun menemani. Saking sendirian yang tak berkesudahan, beberapa hari ini gue juga dibayangi sama pikiran yang acak, pikiran yang random, pikiran yang itu tuh hal sepele tapi itu berdampak negatif banget gitu buat diri gue. Mungkin di antara kamu juga pernah merasakan pikiran yang negatif tentang masa depan mungkin. Kekhawatiran tentang hal yang diinginkan, resah, gelisah menghadapi hari esok yang rasanya tuh gak bakalan lagi cerah. Kamu udah memvonis kalau besok tuh bakalan kelabu. Pikiran negatif yang menyerang itu akan menjadi bumerang. Gue tuh bakalan ngerasa kalau lingkungan gue tuh salah. Apa yang gue perbuat itu tuh salah. Masa depan gue juga bakalan kayak gimana gue gak tahu. Bahkan ya gue nyalahin diri sendiri atas apa yang gue pikirkan. Jatuhnya adalah gue kayak nyesel, sedih, benci, marah. Pokoknya emosinya bercampur jadi kemurkaan dalam diri gue. Dan itu tuh semacam gejala awal kalau pikiran gue tuh udah dikuasai oleh negative thought. Bawaannya tuh netting aja. Ya emang sih pada hakikatnya manusia itu paling mudah ditempeli sama hal-hal yang negatif. Kita tuh lebih peka terhadap hal negatif dibandingkan hal positif. Tapi ya lagi-lagi, itulah hidup guys. Kita gak bisa memprediksi dan esok itu akan menjadi misteri. Sekalipun hari ini kita prepare untuk hari esok, tapi ya itu hanya sebuah rencana. Bukan berarti juga kamu menjadi orang yang gak berencana. Rencana itu gak salah kok, meskipun pada realitanya akan berbeda. Nah, balik lagi ke negative thought. Kadang porsi emosi gue juga lebih banyak ke hal yang negatif. Gue tuh lebih fokus pada komentar negatif tentang satu kesalahan dibanding dengan memikirkan pencapaian yang udah didapatkan. Itu mengganggu banget. Ganggu. Karena ya itu tadi, kita lebih memikirkan satu hal negatif dibanding 1000 pencapaian positif yang sudah diraih. Oke, sekali lagi itu wajar. Tapi ketika wajar itu menjadi berlebih, justru akan membahayakan. Karena ya bukan hal buruk aja yang membahayakan, tetapi hal baik juga kalau berlebihan itu juga akan menjadi mara bahaya. Nah, ketika negatif thought bersarang di pikiran kita, entah itu kita mendeskripsikan kekhawatiran tentang masa depan, ketakutan akan hari esok, atau kegagalan yang akan dihadapi, akhirnya semua itu mengarah kepada gangguan diri. Dan terutama kesehatan mental kita. Kita harus segera menghentikannya. Kita harus bisa mengontrolnya. Ya, kita boleh menerima kenyataan tersebut tanpa kita berusaha menetralisir gangguan negatif dengan cara berpura-pura ya gue fine-fine aja, gue baik-baik aja kok gitu. Memang gak mudah. Gue juga gak mudah buat ngerubah pikiran negatif menjadi hal yang positif. Karena ya otak manusia itu lebih sensitif pada hal yang negatif. Sebenarnya tuh gue tahu gitu kalau misalkan deskripsi negatif itu salah. Tetapi ya tanpa gue sadari itu tuh terus aja dilakukan gitu, terus aja ada di titik yang sama gitu. Nah misalnya nih ya, gue tuh berpikir kok gue bisa kerja di sini gitu, kok keuntungannya apa gitu buat gue. Toh orang memandang kalau pekerjaan ini tuh ya nggak ada benefitnya sama sekali. Nah itu tuh gue seolah menggeneralisasi hal-hal negatif yang orang-orang lontarkan terhadap satu pekerjaan itu, tanpa gue memikirkan hal positifnya. Ya mungkin gue bisa aja berpikir, pik, lo tuh bukan hanya sekedar benefit yang lo cari gitu, tapi kepuasan. Entah itu misalkan memang passion kamu di sana gitu.
kepuasan sosial kamu lebih besar dibanding mencari realistis. Nah itu tuh gue gak mikir ke sana, gak mikir sampai situ. Karena hal positif itu seolah tenggelam sama suara-suara negatif yang dilontarkan sama orang-orang. Terus nih ya, hal negatif yang gue rasain seolah gue menyalahkan diri sendiri atas problematika yang terjadi. Entah itu dalam pekerjaan, pertemanan, atau sebuah hubungan. Padahal itu tuh gak sepenuhnya salah diri sendiri. Gak sepenuhnya problematika yang lo alami itu salah lo sendiri. Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Dan pasti gue akan fokus pada permasalahannya, bukan gimana caranya menyelesaikan permasalahan itu. Nah, pemikiran terburuknya adalah ya gue ngerasa kalau misalkan dalam pekerjaan, udahlah gue gak mampu gitu. Dan kalau misalkan dalam pertemanan juga, pasti gue bukan teman yang baik buat dia gitu. Atau dalam sebuah hubungan misalnya, gue gak bisa jadi apa yang dia harapkan. Dan problematika lainnya yang gue interpretasikan negatif. Dan itu mungkin sama kamu atau gue sendiri tanpa sadar itu sering banget dilakukan. Oke, buat kamu yang mengalami hal seperti itu, jangan diteruskan guys. Kamu harus lawan pikiran negatif itu. Melawan dengan cara menerima pikiran negatif tersebut dan mencoba memahaminya. Mencoba melawan dengan mungkin mengajukan beberapa pertanyaan ke dalam diri lo sendiri. Itu lambat laun ya lo bisa memahami dan memutus rantai pikiran negatif tersebut. Gue juga gue mencoba untuk kontrol negatif thought agar tidak menjerumuskan diri gue sendiri gitu. Caranya ya mengalihkan pikiran negatif terhadap hari esok atau masa depan dengan cara memikirkan hal positifnya. Memikirkan hal positif yang akan terjadi di masa yang akan datang. Hal yang paling penting adalah bersyukur. Bersyukur kalau kita udah dikasih emosi. Rasa cemas, rasa takut dan khawatir dalam hidup itu wajar. Tapi tetap di level kewajaran dan gak berlebihan. Emosi adalah pemberi informasi. Kita akan tahu keadaan diri dari emosi. Marah artinya kita sedang diserang oleh permasalahan. Sedih artinya kita dihambat oleh rasa kehilangan. Bahagia artinya kita memperoleh ambisi yang diinginkan. Emosi bisa memulihkan luka dan juga bisa membuat diri celaka. Terima kasih sudah menemani Suaramu Podcast. Semoga aku, kamu, kita bisa bertemu di lain kesempatan. Selamat beristirahat untuk kamu yang ingin terlelap. Selamat beraktivitas untuk kamu yang menjalankan rutinitas. Salam hangat dari gue Taufik untuk Suaramu Podcast.